Breaking news, daftar resmi 26 pemain Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia ada perubahan komposisi cukup mengejutkan. Belak-belakan kata Indra Syafri usai Timnas U20 Indonesia bungkam Argentina, ungkap resep menang comeback. Puncak piramida sepak bola terbentuk. Respon Ketua PSSI Erick Thohir soal 26 pemain Timnas Indonesia pilihan Sintayong. Sintayong akui paling benci sifat ini. Sudah ada 10 pemain yang langsung dicoret dari Timnas Indonesia perkara berbohong, sehebat apapun coret. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri tiba-tiba batal gabung ke Timnas Indonesia. Ini alasannya menyeruak ke publik. Timnas U20 Indonesia bungkam Argentina dengan skor 2-1, Korea Selatan terkaget-kaget, dan Vietnam terkesima luar biasa. Akibat badai cedera Sayuri bersaudara, hoki dipanggil STY. PSS Sleman berharap Sintayong mainkan hoki caraka di Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, daftar resmi 26 pemain Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia ada perubahan komposisi cukup mengejutkan. Berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, duel antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan menghadapi Australia bakal terlaksana pada bulan September mendatang. Timnas Indonesia akan bertamu ke kandang Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024 dini hari. Tim asuhan Sintayong lalu bakal menjamu Australia pada 11 September 2024. Ada beberapa kejutan dalam daftar yang ada. Pertama adalah masuknya nama Nadeo Argawinata. Timnas Indonesia kini memiliki 4 kiper. Seperti yang diketahui, Maarten Paes sudah bisa tampil untuk Merah Putih. 2 nama lain yakni ada Hernando Ari dan Adi Satrio. Kejutan kedua adalah hadirnya Justin Hubner. Justin Hubner sebelumnya sempat diragukan tampil. Selain itu, Sintayong juga memanggil kembali Wahyu Prasetyo untuk memperkuat lini pertahanan. Untuk posisi gelandang, nama Ricky Kambuaya kembali muncul setelah menunjukkan penampilan apik bersama Dewa United. Kejutan ketiga terkait lini serang. Nama Yance Sayuri menghilang setelah sebelumnya sempat diumumkan Malut United bakal bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Sintayong memanggil striker PSS Sleman, Hoki Caraka. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Kiper Nadeo Argawinata, Hernando Ariadi Satrio, Maarten Paes. Bek Asnawi Mangkualam Pratama, Arhan Sandi, Walsh Rizky Ridho Muhammad, Ferrari Justin Hubner Jai, Idzas Wahyu Prasetyo. Gelandang Marcelino Ferdinand Hom, Hairiki Kambuaya Ivar, Jenner Nathan Chu, Aon Calvin Verdonk Saine Patinama. Penyerang Ramadan Sanantawitan, Sulaiman Dimas Derajat Hoki Caraka, Rafal Struit Kegi, Maulana Fikri Ragnar Orat Mangoen. I'll make it look like I'm losing
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Belak-belakan, kata Indra Syafri usai Timnas U20 Indonesia bungkam Argentina. Ungkap resep menang comeback. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, membagikan rahasia kesuksesan timnya setelah kemenangan gemilang 2-1 atas Argentina di Seoul On-Us Cup 2024 di Korea Selatan. Kemenangan ini yang terjadi di Mokdong Stadium pada 28 Agustus 2024 menjadi sorotan utama. Indra Syafri mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut, namun mengingatkan para pemain untuk tetap rendah hati. Kemenangan ini harus disikapi dengan wajar. Jangan jemawa dan tetap rendah hati. Semakin berisi, semakin merunduk, pesan Indra Syafri. Dia menekankan bahwa kemenangan ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan utama, yaitu lolos ke Piala Dunia. Pelatih berusia 61 tahun ini juga menjelaskan strategi di balik keberhasilan timnya. Menurut Indra, mental kuat pemain adalah kunci kemenangan meskipun sempat tertinggal. Mental yang kuat ini berkat kerja keras seluruh skuad. Kami telah mempersiapkan mereka dengan matang, bukan hanya dari segi teknis, tetapi juga aspek edukasi, jelasnya. Timnas U20 Indonesia dibina selama sekitar 7 bulan, melibatkan berbagai ahli termasuk psikolog dan pelatih, serta dukungan dari dokter dan ofisial. Selama periode ini kami mengembangkan karakter, kualitas teknis, dan kepribadian mereka untuk mencapai performa terbaik, tambah Indra Syafri. Kini Timnas U20 Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk laga berikutnya melawan Thailand di Seoul On-Us Cup 2024 yang dijadwalkan pada 30 Agustus 2024. Tim ini diharapkan bisa mempertahankan performa impresif mereka dan melanjutkan perjuangan menuju kualifikasi Piala Dunia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Puncak piramida sepak bola terbentuk. Respon Ketua PSSI Erick Thohir soal 26 pemain Timnas Indonesia pilihan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut menyoroti 26 pemain pilihan Sintayong yang bakal memperkuat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada bulan September mendatang. Ini merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengawali perjuangan dengan bertamu ke kandang Arab Saudi dalam kurung 6 September 2024. Skuad Garuda lalu menjamu Australia pada 10 September 2024. Pada kesempatan ini, Sintayong memanggil sebanyak 26 pemain. Kepastian ini diumumkan langsung melalui akun Instagram Timnas. Indonesia pada Kamis dalam kurung 29 Agustus 2024 pagi. Ada 12 pemain dari Liga 1 2024 hingga 2025 yang mendapatkan kesempatan. Mereka adalah Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Lebih lanjut, 14 pemain lainnya adalah pemain yang bermain di luar negeri. Kejutan terjadi ketika Sintayong memutuskan untuk memanggil sebanyak 4 kiper. Sebagai informasi, sebelumnya muncul prediksi bila Sintayong bakal mencoret satu nama antara Nadeo Argawinata, Hernando Ari, atau Adi Satrio. Hal tersebut tak terlepas dari Maarten Paes yang sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia.
Namun Shin Tae-yong ternyata memilih untuk tetap mempertahankan Nadeo, Hernando, dan Adi Satrio. Sementara itu, Erick Thohir turut memposting daftar 26 pemain timnas Indonesia melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Erick Thohir berharap para pemain dapat memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Indonesia akan segera memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita berikan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Erick Thohir. Saya harap para pemain benar-benar berjuang sekuat tenaga dan sepenuh hati karena kalian adalah puncak piramida sepak bola Indonesia saat ini. Shin Tae-yong akui paling benci sifat ini. Sudah ada 10 pemain yang langsung dicoret dari timnas Indonesia perkara berbohong. Sehebat apapun, coret. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini mengungkapkan sikap tegasnya dalam menangani kebohongan di kalangan pemain. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Genius Rehabilitasi Yoon Cheonja, Shin, yang sebelumnya melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, berbicara secara terbuka mengenai prinsip kedisiplinannya. Menurut Shin, kebohongan adalah hal yang sangat tidak dia toleransi dalam timnya. Shin menceritakan pengalaman awalnya saat melatih timnas Indonesia ketika dia mendapati ada seorang pemain yang tidak hadir saat sarapan karena kakeknya meninggal dunia. Yang mengejutkan Shin adalah pemain tersebut tidak memberitahunya sebelumnya dan pergi tanpa izin resmi. Bagaimana bisa pemain pergi tanpa memberitahu pelatih? Itu sangat mengecewakan, ungkap Shin. Kejadian serupa terulang ketika pemain lain juga mengaku bahwa kakeknya meninggal, namun ternyata kakeknya terlihat di lapangan 2 minggu kemudian. Shin Tae-yong sangat terkejut dan merasa dikhianati oleh kebohongan tersebut. Ada pemain yang bilang kakeknya meninggal, tapi ternyata dia muncul di lapangan. Ini sangat mengecewakan, jelas Shin. Sebagai respons, Shin Tae-yong mengambil tindakan tegas dengan mencoret pemain yang terbukti berbohong. Ia bahkan mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 10 pemain yang dikeluarkan dari tim karena masalah ini. Shin menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi pemain yang berbohong, tidak peduli seberapa bagus performa mereka di lapangan. Aturan utamanya adalah tidak boleh berbohong. Jika ada yang berbohong, mereka harus keluar dari tim, tegas Shin. Dengan pendekatan ini, Shin berharap dapat mengubah kebiasaan buruk dan meningkatkan integritas timnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently Yakob Sayuri dan Yance Sayuri tiba-tiba batal gabung ke timnas Indonesia. Ini alasannya menyeruak ke publik. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah mengumumkan 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dari daftar pemain itu tidak ada nama Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Sebelumnya, klub dari kedua pemain itu yakni Malut United telah mengumumkan bahwa ada 3 nama yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo. Setelah diumumkannya itu, Malut United bersama Persija Jakarta menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan pemainnya ke timnas Indonesia. 3 pemain Persija yang dipanggil ke timnas Indonesia adalah Rizky Ridho,
Witan Sulaiman, dan Muhammad Frari. Lantas kemana hilangnya dua mantan pemain PSM Makassar itu? Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan bahwa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri batal bergabung karena cedera. Tidak disebutkan secara pasti cedera apa yang menimpa saudara kembar tersebut. Sumarji cukup menyayangkan cedera yang menimpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Sebelumnya, Sumarji sudah mengatakan bahwa ada pemain timnas Indonesia asal klub Liga 1 2024/2025 yang cedera dan batal bergabung. Rupanya pemain tersebut adalah Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas U20 Indonesia bungkam Argentina dengan skor 2-1, Korea Selatan terkaget-kaget, dan Vietnam terkesima luar biasa. Keberhasilan Timnas U20 Indonesia mengalahkan Argentina mendapat sorotan dari media asal Korea Selatan dan Vietnam. Sebagai informasi, duel antara Timnas U20 Indonesia versus Argentina terlaksana di Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu (28 Agustus 2024). Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Indra Syafri sempat tertinggal terlebih dahulu. Argentina memecah kebuntuan melalui gol Mirko Juarez pada menit ke-17. Namun Timnas U20 Indonesia mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dua gol skuad Garuda Nusantara diukir oleh Kadek Arl 75 dan Mauri Ananda Ifs 80 penalti. Timnas U20 Indonesia menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas Argentina. Keberhasilan ini lalu menjadi sorotan media luar negeri. Dari Korea Selatan, Naver Sports terkejut dengan prestasi yang dicatatkan Timnas U20 Indonesia. Naver Sports kemudian memuji Timnas U20 Indonesia yang berani tampil menekan pada babak kedua. Peristiwa luar biasa terjadi. Timnas U20 Indonesia menang atas Argentina 2-1 di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pertandingan antara kedua tim ditentukan di babak kedua. Indonesia lebih banyak memberikan tekanan ofensif terhadap Argentina, tulis Naver Sports. Pujian serupa juga diberikan oleh media asal Vietnam, Soha. Soha bahkan menyebut Indonesia telah mengharumkan sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara wakil ASEAN yang berhasil mengalahkan tim sebesar Argentina. Mengalahkan Argentina, tim Indonesia menciptakan gempa super yang menjadi tonggak sejarah tersendiri bagi sepak bola Asia Tenggara, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha memuji mental yang ditunjukkan Timnas U20 Indonesia. Meski sempat tertinggal, semua pemain tetap bekerja keras dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Meski cukup mudah kebobolan, mental tim U20 Indonesia tak tergoyahkan. Mereka tetap bermain percaya diri layaknya gladiator, mendorong tinggi-tinggi untuk mencari gol penyeimbang dan memenangkan pertandingan. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Akibat badai cedera Sayuri bersaudara, hoki dipanggil STY. PSS Sleman berharap Sintayong mainkan hoki caraka di Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia.
PSS Sleman memberikan tanggapan hangat atas pemanggilan Hoki Caraka ke Timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, telah memilih 26 pemain termasuk 7 penyerang untuk menghadapi Arab Saudi dalam kurung 6/9 dan Australia dalam kurung 10/9. Hoki Caraka, penyerang andalan PSS, termasuk di dalamnya. Leonard Tupamahu, manajer PSS Sleman, mengungkapkan kebanggaan atas kepercayaan yang diberikan kepada Hoki. "Kami sangat bangga Hoki kembali dipercaya untuk membela timnas," kata Leonard. Dia yakin Hoki bisa bersaing di level internasional berkat pengalamannya yang mumpuni. Leonard juga memberikan pesan khusus kepada Hoki Caraka. Harapannya Hoki bisa menunjukkan performa terbaiknya baik saat latihan maupun pertandingan. "Ini penting agar dia bisa mendapatkan kesempatan bermain," ujar Leonard. Dia juga berbicara tentang peluang timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia. Leonard mengakui bahwa kedua tim tersebut adalah lawan berat, namun dia optimis dengan komposisi pemain yang ada, Indonesia dapat meraih hasil positif. "Kita tahu bahwa Arab Saudi dan Australia adalah lawan yang tidak mudah. Namun dengan kualitas pemain yang dimiliki, semoga timnas bisa menghadapi kedua pertandingan ini dengan baik dan meraih poin," tambahnya. Meskipun demikian, peluang Hoki Caraka untuk bermain sejak awal mungkin terbatas, karena dia harus bersaing dengan pemain-pemain seperti Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk yang sudah menjadi langganan starter. Namun Hoki masih memiliki kesempatan untuk tampil sebagai pemain pengganti dan menunjukkan kemampuannya di lapangan.